لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Pada siang hari ini kita berkumpul kembali di majelis yang sangat mulia, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pula untuk yang ikut belajar daurah semester 4. Alhamdulillah itu semester terakhir. Semoga saja dari awal hingga akhir selama 2 tahun setengah kurang lebih, semoga saja ada faedah-faedah yang bisa kita ambil, tentunya ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Di akhirat mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali pembahasan kita atau melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Syurga dan Neraka karangan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita bahas tentang syurga dan neraka itu adalah makhluk, dan syurga neraka Allah Subhanahu wa taala seperti yang difahami atau diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasannya surga dan neraka itu diciptakan dari sekarang. Surga dan neraka itu ada, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai bentuk penghormatan bagi penghuni surga dan bentuk penghinaan bagi penghuni neraka. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penghuni surga yang mendapatkan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, dan dijauhkan dari api neraka yang insyaallah taala pembahasan neraka itu pertama kali yang akan kita bahas, yaitu siapakah penjaga-penjaga api neraka, kemudian berapa luasnya neraka, siapa-siapakah yang akan masuk neraka, kemudian tingkatan-tingkatan neraka, insyaallah taala akan kita bahas pada siang hari ini insyaallah taala. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jelas bahwasannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekarang. Dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya itu bukan
karena butuh makhluk atau yang lainnya, itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan diciptakannya surga dan neraka ini belum ada penghuninya, itu bukan sesuatu yang istilahnya mubadzir seperti yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya yang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan surga dan neraka. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya menciptakan surga dari sekarang ini sebagai bentuk penghormatan atau bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah dipermisalkan oleh para ulama juga bahwasanya apabila seseorang itu seorang tamu yang pengen menempati sesuatu, itu pasti sudah disiapkan dari awalnya. Nah, itu bentuk penghormatan. Kalau saya cari dulu, saya bersih-bersih dulu, itu berarti bentuk kurang perhatian seseorang terhadap tamunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang kasih sayangnya luar biasa, apalagi sangat mencintai orang-orang yang beriman, dia menyiapkan surga itu dari sekarang sebagai bentuk pujian penghormatan kepada penghuninya. Demikian juga sebaliknya, disiapkan juga orang ahlu neraka sebagai bentuk ancaman keras agar manusia takut dari api neraka. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas berikutnya. Bagi yang membawa bukunya, silahkan buka halaman 36. Yang membawa bukunya silahkan silahkan dibuka halaman 36. Ini sedikit sekali yang bawa, berarti belum ada yang bawa ini, belum ada yang punya. Insyaallah taala nanti insyaallah panitia akan menyediakan Bismillah. Bab yang kedua ayyuhal ikhwah 36. Bab yang kedua yaitu para penjaga neraka. Siapakah para penjaga neraka itu? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, dalam surah At-Tahrim ayat 6, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nanti batu ini akan dijelaskan oleh para ulama, seperti halnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Rajab dan yang lainnya, apa yang dimaksud dengan batu. Tapi pembahasan berikutnya bahan bakarnya. Sekarang kita bahas siapa yang menjaga neraka itu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dijelaskan oleh para ulama di sini. Yang pertama, sebelum kita bahas ini tafsir-tafsirnya, bahwasannya yang menjaga neraka adalah malaikat. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kasar, keras, lagi tidak bisa lagi malaikat itu selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat. Dijelaskan oleh kalangan para mufassirin bahwasanya maksudnya di sini malaikat itu tidak akan bisa disogok. Maksudnya riswah. Karena saking taatnya pada Allah SWT, udah kamu saya kasih ini, miliknya mana, nggak ada lagi harta, sudah kamu saya kasih ini, lepaskan saya dari neraka.
Jelaskan oleh para ulama seperti itu. Tidak ada yang khianah malaikat itu. Di akhirat semuanya jujur, enggak ada yang khianah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu yang jelas kita bisa yakini melalui firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang menjaga neraka itu adalah siapa? Malaikat-malaikat yang keras, ya. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, keras, malaikat yang keras. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Kemudian berapakah jumlahnya? Jumlah malaikat yang menjaga neraka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddathir ayat 26 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Artinya aku akan memasukkan ke dalam neraka Sakor, neraka Sakor. Ya, itu orang yang di dalam ayat sebelumnya innahum kanu ya tidak sholat, ya. Orang yang tidak sholat itu termasuk ya dalam surah Sakor. Itu sebelumnya ayat itu apa? Ya. Ada yang hafal sebelum ayat ini apa? Ya. Tidak mau sholat, tidak melaksanakan sholat, ya. Jadi masukkan ke dalam neraka Sakar. Wa ma adraka ma Sakar. Tahukah kamu apa itu neraka Sakar? La tubqi wa la tadhar. Sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, itu terus, ya. Kemudian neraka Sakar itu pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat, ya, yang menjaga neraka. Jadi ya, ada 19, ya, 19 bukan 11 tadi, 19, afwan, 19, 19. Ada 19 malaikat yang menjaga neraka syaqaq, ya, neraka, yang menjaga neraka yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya ada berapa? Ada 19. Jadi bisa kita fahami. Sekarang secara ilmiah kita bisa mengetahui bahwasanya siapakah yang menjaga neraka? Yang menjaga neraka adalah malaikat-malaikat Allah. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada malaikat yang keras, ya, yang menjaga neraka jahanam, yang lagi amanah, tidak khianah, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumlahnya, adapun jumlahnya itu adalah ada 19 sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddathir, 'alaiha 19. Ya, di atasnya terdapat 19 malaikat yang menjaga neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya di neraka itu ada khazanah, juru kuncinya. Jadi kadang-kadang malaikat itu disebut di dalam neraka jahanam itu dengan sebutan khazanatu jahannam. Ya, li khazanati jahannam dalam surah Al-Mu'min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi yang menjaga neraka itu siapa? Khazanatu jahannam. Khazanah yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebut di dalam Al-Qur'an itu dengan kalimat apa? Khazanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 49, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab.
ya. Dan orang-orang yang berada di neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari saja, ya, ringankan azab itu sehari saja. Jadi khazanatu jahannam itu termasuk yang menjaga apa? Neraka. Dan di dalam ayat ini, ya, juru kunci atau diartikan juru kunci khazanatu jahannam, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 49. Jadi ini yang ilmiah kita bisa pahami. Yang menjaga apa ikhwan? Neraka adalah malaikat yang keras, lagi kasar, yang tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jumlahnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddatsir, jumlahnya adalah 19 dalam ayat Al-Muddatsir ayat 26 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala ayat 30 menjelaskan 'alaiha tis'ata asyar, yang ya bahwasanya di atas neraka jahanam itu terdapat 19 apa? Malaikat, tis'ata asyar. Kemudian kadang-kadang disebut di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya malaikat itu sebagai khazanatu jahannam, ya, atau apa tuh? Juru kunci neraka jahanam. Kemudian letak neraka. Sekarang berikutnya letak neraka. Letaknya neraka itu di mana? Para ulama berbeda pendapat masalah letak neraka ini, ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya neraka itu berada di langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebutkan hadis bahwasanya yang paling banyak masuk neraka itu adalah perempuan. Karena ketika ditanya Rasulullah SAW, kenapa mereka paling banyak masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, yakfurnal ashir, karena mereka itu kufur terhadap kebaikan suami, ya, kufur kepada kebaikan suami. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya neraka itu berada di atas langit. Kemudian ada juga bahwasanya yang berpendapat neraka itu berada di bawah, paling bawah bumi, berada di paling bawah bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Neraka paling bawah. Bawah itu paling bawah, enggak ada di langit. Kemudian ada yang menjelaskan sijjin, wa ma adraka ma sijjin, neraka yang paling bawah itu di bumi dasar. Penafsiran para ulama, di bumi yang paling dasar. Nah, maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana sikap kita yang afdol masalah hal ini? Masalah ini hendaknya kita tawakuf seperti halnya Al-Hafidh As-Suyuti dan ulama-ulama yang lainnya. Tawakuf masalah ini sudah, letaknya mau di mana saja tidak tahu, karena itu cuma permasalahan ijtihadiyah, tidak ada ya dalil khusus, dalil yang jelas yang menjelaskan letak di neraka itu di mana. Tapi insyaallah taala sudah pasti kita akan mengetahuinya nanti di akhirat. Ya, itu sudah pasti mau di mana tempatnya. Yang jelas neraka itu tidak enak. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Semoga saja kita termasuk penghuni syurga dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jadi yang jelas letaknya apa? Kita tawakuf, atau tawakuf itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu di ini mana ya, di bawah atau ini ya, apa namanya, jidal atau apa, munazarah, gara-gara ini ya, berdebat. Nah, di mana? Enggak jelas, ini satu orang mengambil kutipan para ulama di ini enggak jelas. Yang afdal adalah tawakuf, karena ini adalah perkara apa? Ijtihadiyah. Kemudian luas dan kedalaman neraka. Luas dan kedalaman neraka. Di sini disebutkan oleh
Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar bahwasanya neraka itu sangat luas, karena apa? Orang-orang atau penghuni neraka itu sangat luar biasa, besar-besar. Sampai di dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya gigi gusinya saja berapa? Sebesar gunung Uhud. Di dalam riwayat yang sahih, gigi gusinya sebesar gunung Uhud. Dan jarak antara dua pundaknya sepanjang perjalanan 3 hari. Pundaknya berarti besar sekali. Berarti luasnya. Sedangkan paling banyak itu yang menghuni surga atau penghuni neraka? Penghuni neraka dihuni oleh manusia seluruhnya, tidak penuh-penuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 30, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Ketika, dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Jahannam ditanya. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya neraka itu bisa berbicara. Bicaranya seperti apa? Wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Tapi kita harus meyakini bahwasanya neraka itu bisa berbicara sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Qaf ini ayat 30. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Ketika ini neraka, apakah sudah penuh? Kemudian jawab neraka, hal min mazid. Apakah perlu ditambah? Ditambah lagi enggak apa-apa. Jadi luasnya luar biasa. Saking luasnya neraka pun minta ditambah lagi, mana lagi. Kalau mau ditambah lagi enggak apa-apa. Dan penuhnya neraka Jahannam itu dalam riwayat yang sahih disebutkan oleh Rasulullah SAW, penuhnya itu ketika diinjakkan kakinya Allah Subhanahu wa taala. Sudah penuh, sudah stop, cukup, kafa kata neraka, cukup. Dan ini menunjukkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah, ini dia, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, mensifati sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk ini kedua kaki Allah Subhanahu wa taala sifatnya, diyakini dan bahwasannya itu ada dalam, dan itu termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah. Akan tetapi kaidah di dalam Ahlussunnah wal Jamaah dengan tanpa mengkaifkan. Bagaimana itu bentuknya, kakinya seperti apa? Wallahu a'lam. Tidak boleh ini bertanya seperti itu, seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun was-su'alu bihi bid'atun. Istiwa, bersemayamnya Allah SWT sudah jelas. Kita meyakini Allah SWT bersemayam di atas arsy. Dalam Al-Quran jelas. Tsumma stawa 'alal arsy. Di sini juga disebutkan Allah SWT menginjakkan kakinya di neraka sehingga neraka mengatakan sudah kafa, sudah cukup. Ketika dipenuhi dengan manusia, dipenuhi dengan manusia penghuni neraka, tidak akan penuh. Penuhnya dengan apa? Kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaidahnya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat ini, gampang. Wa huwas samiul basir. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, lagi Maha melihat. Itu. Kalau ini sebagian kelompok-kelompok Islam menafikan yang seperti ini, karena dengan dalih apa? Allah kok disamakan dengan manusia. Ada sebagian namanya Mu'attilah. Mu'attilah itu ada orang yang menafikan sifat Allah SWT secara sempurna, keseluruhan, semua full, gak ada sifat Allah SWT tidak memiliki sifat. Karena kalau Allah memiliki sifat berarti sama dengan
makhluk. Siapa itu? Kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini, para ulama, sebagian ulama ada yang mengatakan atas kekafirannya, berarti dia menyembah Tuhan yang tidak memiliki sifat, tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Ya, itu Jahmiyah. Ada kelompok lain, karena dengan dalih berhati-hati, 20 saja sifatnya, cocok-cocokan atau ditakwil artinya, dirubah maknanya, padahal tidak pernah ada satu riwayat pun para sahabat atau Rasulullah SAW mentakwil sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana keyakinan Ahlussunnah? Ya kita ini semua kita imani yang ada di dalam Al-Qur'an, sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an kita imani apa adanya, akan tetapi dengan tanpa apa ya kawan? Menyamakan Allah, dengan tanpa tamtsil, tidak diserupakan dengan makhluk, karena dia di sana ada musyabbihin, kelompok musyabbihin dari golongan karomiyah dan yang lainnya. Ya, dulu ada musyabbihin itu menyerupakan Allah SWT. Nih kalau dari orang-orang sufi mutasawwifah ada. Muncullah akhirnya dari musyabbihah ini apa? Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Aku ini Allah. Allah ini turunnya Allah seperti aku ini. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Subhanahu wa ta'ala. Ini ada enggak? Ada. Makanya orang yang tidak perhatian dengan akidah ini, Masya Allah, muncullah, lihat nih ikhwan, yang tidak perhatian dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua kelompok-kelompok sesat itu munculnya dari situ. Kelompok-kelompok sesat itu dari situ. Jil dari situ, mengingkari sunnah dari situ, ya, ingkar apa? Asma al sifat dari situ, yang mengaku malaikat, yang mengaku nabi dari situ. Ya, ini kalau orang tidak perhatian dengan akidah ini penting, subhanallah. Dan akidah itu dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, gitu. Karena kita datangnya dari Allah SWT dan Rasulnya. Gak boleh di otak-atik, kayaknya ini aja kita ngambil yang cocok tuh gini. Itu kan melalui akalnya. Gak ada kecuali orang-orang ahlul kalam. Ya, dicocok-cocokkan, nggak cocok kalau ini Allah SWT itu punya sifat mendengar. Allah kok punya mata? Allah kok punya tangan? Ini kan pakai akalnya. Sedangkan yang berbicara itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Makanya ini insyaallah ta'ala kita bahas suatu saat nanti ya. Yang jelas masalah asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita Ahlussunnah wal Jamaah mensifati yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sifati, dan mensifati yang telah Rasulullah SAW sifati dengan tanpa ditakwil, maknanya dirubah takwil, ya, atau ditahrif, lafadznya yang istawa menjadi istaula dirubah, ya, wajah menjadi ridho, kemudian dirubah-rubah semuanya, tahrifin wala tashbih wala kaifin, dan tidak diserupakan Allah SWT. Kemudian juga tidak dibagaimanakan, bagaimana ya ini turunnya Allah SWT itu seperti apa, ya. Allah SWT ketika turun di sepertiga malam itu seperti apa, tidak boleh, gak boleh tanya, cukup kita meyakininya. Itu seperti yang dicontohkan oleh para salaf kita, yaitu Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahimahullahu ta'ala. Kemudian jadi ini ya, luas dan kedalaman neraka, luasnya sangat luas. Dalilnya apa? Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya gigi, ya, gerahamnya, gigi gusinya penghuni neraka itu sebesar gunung Uhud, dan pundaknya itu luasnya atau panjangnya itu, pundaknya itu luasnya perjalanan selama 3 hari. 3 hari perjalanan selama 3 hari, antum jalan 3 hari, itu luasnya setiap makhluk, ya, seperti itu. Kemudian jauhnya dan kedalamannya
bahwasanya batu yang dijatuhkan dari atas itu bisa selama 70 tahun. Nah ya kan, 70 tahun. Jadi lamanya luar biasa. 70 tahun, saking dalamnya. Saking dalamnya neraka itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sahabat Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya batu sebesar 7 kali lipat anak unta, 7 kali lipat anak unta dilemparkan dari pinggir neraka jahanam dan jatuh ke dalamannya selama 70 tahun, maka batu itu tidak akan sampai ke dasarnya. Ini 70 tahun pun tidak sampai ke dasarnya dalam riwayat yang sahih. Ya. Disebutkan oleh al-muallif dalam kitab Sahihul Jami' As-Shaghir, ya. Dan hadis ini dinyatakan sahih. Ya, subhanallah. 70 tahun pun enggak akan sampai. Subhanallah. Padahal itu besar. Besar. Ya, 7 kali lipat anak unta. Sebesar 7 kali lipat anak unta, berarti anak unta, ya kalau ini unta besarnya 2 atau 3 lah. Ya, subhanallah. Dan itu hak, dan itu pasti ya ikhwan. Ainul haq. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya neraka itu pasti, ya. Dan ini subhanallah, kadang-kadang kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan neraka, gak ada pengaruhnya sama sekali, ya. Ini harus diobati, harus diobati. Diobatinya itu dengan belajar ilmu syar'i dan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dijelaskan di sini gimana para salaf dulu. Ada salah seorang sahabat kemarin, seorang sahabat namanya Abu Tamim, ya, At-Tamim, ya, Abu Tamim, namanya Tamim Ad-Dari. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan siksaan Allah SWT, dia menangis dari awal malam dia bangun sampai pagi hari, ya. Kalau kita ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita semuanya, semoga Allah SWT memberi kelembutan hati kita, ya. Seakan-akan luar biasa, ya, neraka itu hanya sesuatu yang semu, ya, sesuatu yang semu. Padahal Al-Quran, ya, ini dijelaskan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya neraka itu hak adanya dan disebutkan dalam Al-Quranul Karim banyak sekali, ya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah tingkatan-tingkatan neraka. Ya, tingkatan-tingkatan neraka. Tingkatan neraka yang paling dasar adalah untuk orang-orang munafik. Tingkatan yang paling dasar itu untuk orang-orang munafik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling dasar, paling bawah dari neraka. Sekarang orang munafik itu kan kadang-kadang sholat, ya, kadang-kadang sholat, kemudian dia kan bareng dengan kaum muslimin. Kok dia di neraka paling bawah sendiri? Kenapa? Karena dia itu, orang-orang munafik ini yang dahsyat, sebenarnya musuh Islam tapi tidak nampak. Dia tidak nampak. Dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, padahal dia itu kufur terhadap Allah SWT.
Makanya wa idza qamu ila sholati qamu kusala, itu tanda-tanda orang munafik. Kalau suruh salat malas-malasan, salat enggak jamaah. Salatnya malas-malasan. Yura'unan nasa. Kemudian kalau dia beribadah pengen dilihat manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sebentar saja. Sedikit sekali mengingatnya. Jadi munafik ini Masya Allah, kenapa ditaruh di paling bawah sendiri? Karena dia sebenarnya orang kafir tapi tidak menampakkan kekafirannya. Ya, ini samping dahsyatnya, dan ini luar biasa perlu ditakuti. Jangan-jangan ada di dalam diri kita sifat-sifat orang munafik. Ya, na'udzubillah. Sampai Umar bin Khattab pun bertanya kepada siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Wahai Hudzaifah ibnul Yaman, apakah aku ini termasuk orang-orang munafik? Nama-namaku itu terdaftar tidak? Ya, termasuk orang-orang munafik atau tidak? Itu saking takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Dia siapa? Umar bin Khattab orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur, keimanannya luar biasa. Walaupun demikian, takut akan kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sifat munafik. Jadi orang munafik itu ciri-cirinya seperti ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apabila berkata berdusta, apabila dipercaya berkhianat, apabila berjanji maka dia mengingkari. Ya, idza takallama kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkatan neraka yang paling rendah, paling bawah sendiri, ya, tingkatan neraka adalah neraka jahanam. Adapun neraka yang ini yang paling atas sendiri, ya, yang pertama adalah neraka jahanam. Yang paling atas sendiri neraka jahanam tuh. Paling bawah sendiri itu asfala safilin, neraka asfala safilin. Ya. Kemudian kedua ladha. Kemudian yang ketiga hutamah. Yang keempat sa'ir. Yang kelima saqar. Yang keenam jahim. Yang ketujuh hawiyah. Ya, hawiyah. Ma adraka ma, ya, hawiyah. Hawiyah itu dalam surah, ya, At-Tariq, ya, hawiyah. Jadi itu tingkatan-tingkatannya. Kalau neraka itu apa? Dari atas ke bawah. Paling atas sendiri itu jahanam. Paling atas sendiri disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sendiri. Paling bawah sendiri adalah hawiyah. Kemudian berikutnya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu ada ininya, nanti ada ringkasan-ringkasannya neraka untuk orang yang seperti ini, siapa di neraka apa, nanti ada ringkasan-ringkasannya. Kemudian pintu-pintu neraka. Pintu-pintu neraka, kalau tadi penjaga, kemudian tingkatan-tingkatan neraka. Kalau neraka dari atas ke bawah. Ya, kalau surga apa? Dari bawah ke atas, paling atas seperti halnya di dunia kalau punya tingkatan tinggi. Ya. Paling atas itu adalah kemuliaan. Jadi kalau surga dari bawah ke atas. Paling rendah diri, paling rendah ya di bawah. Ya. Kemudian yang paling tinggi surga apa? Firdaus al-a'la, Firdaus al-a'la. Kalau neraka lain, ya, dari bawah sendiri, ya dari atas ya ke bawah itu neraka, ya. Jadi kalau yang neraka yang paling tidak enak yaitu paling bawah sendiri, itu ya. Kemudian pintu-pintu neraka. Sekarang pintu-pintu neraka. Jadi kita juga harus meyakini bahwasanya neraka itu ada pintu-pintunya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dalam sahihnya,
Ya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Kalau sudah datang waktunya Ramadan, maka pintu-pintu surga akan terbuka dan pintu-pintu neraka akan tertutup. Itu salah satu hadisnya. Kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Hijr. Nanti secara ilmiah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, surga dan neraka itu memiliki apa? Pintu, abwab. Nah, neraka juga memiliki pintu. Berapakah pintunya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna jahannama mau'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwab, likulli babin minhum juz'um maqsum." Ya. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Nah ini dia, ini ya biar kita tahu bahwasanya Jahannam itu memiliki 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka, dari golongan orang-orang yang mengikuti syaitan. Ya, setiap pintu itu sudah ini untuk ini untuk ini. Ya, kalau penghuni surga, masya Allah, disambut dengan menyenangkan. Penghuni surga, ya, udkhuluha bisalam. Ya. Kemudian lihat ini bahwasanya ayat berikutnya yang menunjukkan bahwasanya neraka itu memiliki pintu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar. Sering ini dibaca oleh imam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Ya. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam. Ya, berbondong-bondol, bergerombolan ya. Berombongan-rombongan, ada rombongan-rombongan, ada kelompok-kelompok apa dah? Gerombol, Zumara tuh gerombol. Bahasa ini ya, bahasa gaulnya gerombol gitu. Ya. Jadi apa? Ngumpul-ngumpul gitu, sehingga apabila mereka sampai ke neraka dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepada kamu rasul di antara kamu yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepada kamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Sudah datang kepada kami. Sudah datang. Kalau sekarang tidak ada nabi, tapi apa? Hadis ada, Al-Quran ada, bisa kita pelajari, bisa kita pahami. Gak ada lagi hujjah sekarang. Ya, qalu bala, sudah sampai kepada kami. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Tapi sekarang ini sudah berlaku ketetapan azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Jadi mereka tidak bisa berdalih lagi, sudah saya mau keluar, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Terus ya, akan masuk ke dalam neraka dan tidak bisa berkilah atau berdalil lagi, saya mau tobat lagi, nggak bisa. Ya. Karena apa? Walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Sudah benar ya, kalimat azab itu diberikan kepada orang-orang kafir. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah membahas tentang apa? Penjaganya, penjaga malaikatnya ada berapa ikhwan? 19. Seperti halnya firman Allah SWT dalam surah apa? Ada 19. Muddatsir, ya, Muddatsir. Kalau sekarang ini berarti pintunya neraka. Pintunya neraka ada berapa pintu? 7, ya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah apa? Hijr. Al-Hijr ayat
43 sampai 44. Ya. Itu yang menjelaskan tentang jumlah pintu. Yang menjelaskan tentang pintu-pintu ini banyak sekali. Ya, dalam surah Zumar, ya, surah Zumar ini, ya, sebagaimana firman Allah SWT surah Zumar ayat 71 sampai 72. Ayat 72 ada udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Udkhulu, masuklah abwaaba jahannam, pintu-pintu neraka jahanam, khalidina fiha, selama-lamanya, khalidan, selama-lamanya di sana, fabi samathwal lil mutakabbirin, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dulunya sombong, tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dulunya tidak mau mengikuti kebenaran yang benar. Memang sudah jelas, lailuha kanahariha, malamnya seperti halnya siang, jelas sekali, terang benerang kebenaran itu jelas, tapi dia tidak mau mengikuti, malah sombong, malah istihza, menyepelekan, meremehkan, menghina, maka itu adalah orang seperti itu nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, yang menjelaskan juga bahwasannya neraka itu ada pintunya, dan kalau sudah seandainya penghuni neraka itu sudah dimasukkan ke dalam neraka, maka neraka itu akan ditutup rapat-rapat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Balad, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Ya, surah Al-Balad ditutup rapat-rapat, ya. Yaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Balad ayat 19 sampai 20, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Dan orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri, mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Humazah. Al-Humazah, ya, Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Yang dalil di situ adalah innaha 'alaihim muqsadah. Kalau manusia sudah masuk semuanya, 'alaihim muqsadah, mereka langsung ditutup rapat-rapat. Ditutup rapat, sudah pengap. Makanya nanti ini ada bahan bakarnya, itu akan dijelaskan oleh para ulama. Kemudian bahan bakarnya yang terakhir insyaallah taala, yang kelima, bahan bakarnya. Bahan bakarnya. Bahan bakarnya adalah bahan bakar api neraka. Yang pertama kita lihat firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Waqud. Jadi antum kalau ini bukan wukud, waqud. Ini ayat Al-Qur'an. Waqud, bahan bakar. Waqud. Kalau di ini tulisannya apa? Wukud, ya. Waqud yang benar. Waquduhan nas wal hijarah. Waqud itu bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Manusia dan batu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat 6. Kemudian ayat yang lain juga menyebutkan bahwasanya bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 24, fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Disebutkan oleh para ulama seperti halnya Abdullah ibnu Mas'ud, ya, dan yang lainnya, yang dimaksud dengan batu itu adalah batu belerang, ya, belerang, ya, belerang, batu yang sangat panas sekali. Batu belerang itu disebutkan oleh, kenapa ya, dijelaskan oleh para ulama itu sangat panas daripada ini,
lebih panas daripada batu biasa. Ya, jadi batu belerang itu bisa untuk menyalakan api. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Rajab berkata, mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud adalah batu belerang untuk menyalakan api neraka. Dikatakan bahwa ada 5 macam siksa yang terdapat pada batu belerang dan tidak didapatkan pada batu lainnya. Yang pertama adalah cepat menyala. Subhanallah. Ya, cepat menyala. Kemudian baunya busuk. Ya, belerang baunya busuk. Kemudian banyak asapnya. Kemudian sangat kuat menempel di badan, dan sangat panas jika dibakar. Nah, ini batu yang ini para ulama al-mufassirin menjelaskan bahwasanya yang dimaksud di situ adalah apa? Batu belerang. Ini kebanyakan para ulama al-mufassirin. Walaupun ada sebagian yang mengatakan bahwasanya batu biasa. Ya. Batu ya ikhwan, itu kalau panas luar biasa. Panasnya enggak hilang-hilang batu itu. Antum sekarang ya kalau di daerah Arab atau daerah mana, ya nggak usah di Arab, di Indonesia saja saya pernah merasakan kalau musim kemarau, ya musim kemarau itu sungai-sungai itu kering. Pas kita panas kadang-kadang lewat sungai, masya Allah menginjak batunya itu, subhanallah panas sekali. Ya, tahan panasnya itu tahan. Makanya subhanallah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, waquduhan nasu wal hijarah, dan apa? Bahan bakarnya itu manusia dan hijarah atau apa? Batu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala.